Sekarang kita masuk ke benda-benda yang termasuk najis atau termasuk kotor. Gue tabang dangdutan yuk. Najis loh. Itu bisa kita buat contoh sebagai cara orang menghukumi gitu. Atau jika masuk kepada najis mutawasito, itu bisa disebut contoh dalam menyikapi hukmiyah gitu ya. Si abang bukan najis mughalado, bukan anjing, bukan babi, juga bukan mahopapa, bukan air kencing, tetapi oleh simbanya disebut najis gitu. Dalam arti simbanya menghukumi gitu. Yang dihukumi bukan jasadnya, tapi pikirannya yang kotor gitu. Dalam arti menghukumi sesuatu yang nggak nampak gitu. Karena yang terlihat mata hanya jasad, tapi yang dihukumi adalah sifat gitu. Nah, di najis hukmiyah pun sama gitu ya. Nanti kita akan mempelajari bagaimana najis hukmiyah, bagaimana najis ainiyah, najis hukmiyah dan ainiyah ini ada di atau pembagian dari najis mutawasito. Kita masuk ke benda-benda yang termasuk najis. Suatu barang atau benda menurut hukum aslinya adalah suci. Semua barang atau benda itu suci. Hukum aslinya. Langsung ketika ada dalil yang menunjukkan bahwa benda itu najis, maka dihukumi najis. Dalil di sini bisa Al-Quran, bisa hadis, ijma atau qiyas gitu. Dan sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Yang pertama benda-benda yang termasuk najis ialah bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia. Kita pisahin aja dulu ya. Mayat manusia tidak termasuk najis gitu. Karena kalau mayat manusia termasuk najis, maka kita tidak akan diperintah untuk memandikannya gitu. Karena tidak mungkin kita untuk menyucikan najis gitu. Contoh, kotoran atau sebuah najis gitu, lalu kita cuci, maka tidak akan suci, tidak akan menjadi bersih, tidak akan menjadi suci, karena bendanya termasuk najis gitu. Berbeda jika ada benda yang suci langsung terkena najis, maka kita bisa membersihkan najisnya. Dalam arti benda itu kembali suci gitu. Tapi kalau bendanya sudah dihukumi najis, maka tidak akan bisa disucikan gitu. Ibu mencuci tai gitu atau kotoran tidak mungkin bisa dicuci gitu, maksudnya gitu. Nah, mayat manusia pun tidak termasuk najis gitu. Dalam arti mayat manusia itu mulia gitu, sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 80. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam atau manusia, walaqad karomna bani Adam. Itu untuk maksud dari mayat manusia bukan najis gitu. Langsung di poin pertama, bangkai binatang darat yang berdarah. Adapun binatang laut seperti ikan dan bangkai binatang darat yang tidak berdarah ketika masih hidupnya seperti belalang, itu suci gitu, atau tidak termasuk najis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah darah. Segala macam darah itu najis selain hati dan limpa. Lalu ada firman Allah surat Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagi kamu memakan bangkai darah dan daging babi.
hurimat alaikumul maitatu wa damu lahmul khinzir. Lalu ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. 2 macam bangkai yaitu ikan dan belalang, 2 macam darah yaitu hati dan limpa. Jika menurut firman Allah itu diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi, dikecualikan ya jika darah yang tertinggal gitu di daging, dimasakkan daging yang sedikit itu bisa aja dimaafkan. Tapi jika kitanya rada ketat gitu ya, atau kitanya sadar, mending dicuci sebersih mungkin. Jika di dalam potongan daging yang sudah disembelih dengan cara yang halal masih ada darahnya gitu, dalam arti dicuci yang benar gitu. Walaupun di sini tertulis dikecualikan juga darah yang tertinggal di dalam daging binatang yang sudah disembelih. Begitu juga darah ikan. Kedua macam darah ini suci atau dimaafkan, artinya dibolehkan atau dihalalkan. Sekarang yang ketiga, nanah. Segala macam nanah itu najis, baik yang kental maupun yang cair, karena nanah itu merupakan darah yang membusuk. Umpama di wajah saya ada bisul, dipijit, kena baju orang, maka bisa disebut baju orang itu terkena najis berupa nanah gitu. Lalu bagaimana jika dalam keadaan kita mau beribadah, ibadahnya dalam bentuk sholat, tapi ada bisul gitu, dalam arti sukar untuk membersihkannya, rada-rada sulit gitu, mau ditutup masih keluar gitu. Maka itu ada pengecualian ya gitu, karena ada kesukaran, dalam arti boleh dibawa sholat gitu. Itu yang ketiga. Segala benda cair yang keluar dari 2 pintu, semua itu najis kecuali air mani. Jadi kalau air mani enggak najis ya. Lalu tinja, air kencing, ataupun yang tidak biasa seperti mazi, baik dari hewan yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan, masuk kepada najis gitu. Lalu apa itu mazi? Di sini ada catatan kaki. Mazi adalah cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki ketika ada syahwat yang sedikit. Ada sabda Rasul dari Ali, khalifah keempat, ia berkata, saya sering keluar mazi, sedangkan saya malu menanyakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya suruh Miqdad untuk menanyakannya. Lalu Miqdad bertanya kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi menjawab, hendaklah ia membasuh kemaluannya dan berwudu. Dalam arti mazi tidak harus mandi gitu ya, bisa dengan wudu. Tapi jika kitanya ragu-ragu, apa ini yang keluarnya apa gitu, untuk ihtiyat mandi wajib aja gitu. Kalau tidak bisa membedakan mazi dan mani gitu. Masuk yang kelima. Benda yang termasuk najis berikutnya adalah arak. Arak ialah minuman beralkohol, minuman keras,
dibuat dari fermentasi atau penyulingan atau disuling dari buah, dari tebu, dari biji-bijian. Prosesnya disimpan lama atau berulang kali disuling atau disaring. Arak setiap minuman keras yang memabukkan. Firman Allah, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Itu yang kelima. Benda yang termasuk najis berikutnya adalah anjing dan babi. Semua hewan suci kecuali anjing dan babi. Lalu cara mensucikan benda yang terkena najis ini adalah dengan dibasuh 7 kali. Salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah, atau ini disebut najis mugoladoh, atau kotoran yang tebal gitu. Perlu diketahui juga, mencuci sesuatu disebabkan 3 perkara. 1 hadas, 2 najis, ketiga karena kehormatannya. Lalu dalam kasus mencuci bekas jilatan anjing, umpama itu bukan karena hadas, bukan juga karena kehormatannya, tapi karena najis gitu. Lalu hukum babi dikiaskan atau disamakan dengan anjing karena keadaannya lebih buruk daripada anjing. Jadi babi itu lebih buruk daripada anjing ya keadaannya gitu. Karena kalau anjing masih masih ada anjing yang terlatih gitu. Kalau babi saya belum mendengar gitu ada babi yang terlatih gitu. Di sini juga ada pendapat ulama bahwa anjing itu suci gitu. Tapi kita skip aja, kita langsung ke yang ketujuh. Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi masih hidup itu termasuk benda najis. Langsung hukum bagian-bagian badan binatang yang diambil selagi hidup ialah seperti bangkainya. Maksudnya kalau bangkainya najis, maka yang dipotong itu juga najis gitu. Seperti babi. Lalu jika bangkainya najis tapi hewan itu semasa hidupnya tidak najis seperti kambing, maka jika ada yang terpotong dari bagian tubuhnya, dalam arti kambingnya masih hidup tapi kakinya terpotong, maka kakinya itu dihukumi seperti bangkai. Lalu jika bangkainya suci, maka yang dipotong sewaktu hidupnya pun suci. Dalam arti umpama ikan ekornya terpotong, dalam arti ekornya kita miliki dan ikannya masih hidup gitu, dan ekornya kita makan, nggak apa-apa gitu, karena ikan ini semasa hidupnya pun suci dan bangkainya pun suci pula gitu, bisa dimakan atau nggak najis gitu. Lalu untuk bagian-bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup ini ada pengecualian, yaitu kecuali bulu hewan yang halal dimakan atau hukumnya suci. Ada firman Allah, dan dijadikannya pula dari bulu domba
bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga. Wa min aswafiha wa aubariha wa as'ariha asasan, dalam arti bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi masih hidup, seperti bulu domba, bulu onta, bulu kambing, itu tidak termasuk najis gitu. Lalu yang tidak termasuk najis juga kulit bangkai yang sudah disamak gitu. Dalam arti ada proses gitu. Di sini tertulis begitu juga kulit bangkai dapat menjadi suci dengan cara disamak. Lalu untuk minuman yang tadi gitu ya, di sini baru tertulis semua najis tidak dapat dicuci. Lalu untuk tadi poin yang kelima tentang minuman ya, semua najis tidak dapat dicuci kecuali arak. Jika ia sudah menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia menjadi suci apabila cukup syarat-syaratnya. Itu 7 poin benda-benda yang termasuk najis, yang tergolong najis dari buku ini. Jika ada pelebaran lanjutannya bisa ditanyain aja lagi.